Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sesuai judul, di video kali ini saya bakal ngasih rekomendasi smartwatch untuk lari untuk kelas harga di bawah 1 juta. Karena banyak banget ya teman-teman yang request di setiap video review smartwatch. Bang, bikin list rekomendasi smartwatch di bawah 1 juta untuk lari. Bang, bikin rekomendasi smartwatch di bawah 1 juta yang udah built-in GPS. Oke lah, kita kabulkan di sini. Sebelum kita lanjut ke rekomendasinya, seperti biasa disclaimer dulu ya. Karena ini untuk lari, jadi tentunya saya bikin standar harus udah built-in GPS. Ya, saya sendiri sih ngerasa ribet kalau belum built-in GPS karena harus bawa-bawa HP. Ya mungkin kalau sebagian teman-teman di sini ada yang terbiasa atau bahkan gak ada masalah sama sekali harus bawa-bawa HP, boleh banget ya. Silahkan tulis rekomendasi smartwatch kamu di bawah. Jadi tentunya kalau ada smartwatch atau smartband bagus tidak masuk ke daftar list ini, ya mungkin karena dia belum built-in GPS atau saya sendiri belum nyoba smartwatch atau smartband tersebut. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke list rekomendasinya. Yang pertama, saya merekomendasikan BYM S47. BYM S47 ini saya cek terakhir harganya masih di 400 ribuan aja. Cakep banget kan? Di bawah 500 ribu nih, satu-satunya smartwatch yang sangat recommended menurut saya. Jadi kalau kamu budgetnya mepet-mepet cuma 400 ribu sampai 500 ribu, BYM S47 ini recommended banget. Desain smartwatch ini tuh tough ya, meskipun agak tebal memang itu kekurangannya. Untuk dimensinya 46 mm, jadi kurang cocok bagi yang punya pergelangan tangan kecil. UI-nya ringan, dia belum bisa Bluetooth call, tidak ada bolongan speaker atau mic. Justru ini lebih aman menurut saya ya. Gak perlu khawatir kalau dia kena air. Karena jujur aja ya, untuk smartwatch murah kayak gini meskipun mereka menyebutkan rating IP68, harusnya aman-aman aja di bawah wudhu. Pada realitanya banyak yang mati sih. Kemudian dia juga pakai quick release 22 mm ya untuk strapnya. Jadi bebas banget buat gonta-ganti. Bodinya metal dan juga plastik. Dan yang paling penting dia udah bisa share data ke Strava. Dan satu lagi fitur yang cakep dari smartwatch ini, dia udah built-in kompas. Tapi yang harus diperhatikan karena ini smartwatch murah ya. Jadi mode larinya ya sangat basic, jadi cuman lari gitu ya. Gak ada mode-mode lain, bahkan interval pun tidak ada. Oke, lanjut yang kedua. Di sini baru aja kita review kemarin dan viewsnya banyak banget karena memang smartwatch ini tuh recommended sekali ya untuk kelas harga 600 ribuan saja. Ya, udah ketebak, Supercala MG03. Gimana gak recommended ya, smartwatch ini fiturnya paling lengkap sendiri sih untuk kelas harga 600 ribuan. Layarnya udah pakai AMOLED dan dia juga ada fitur always on display, udah bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Jadi bagi kamu yang dikit-dikit protes layarnya belum AMOLED, skip. Ini 600 ribu AMOLED GPS. Cakep banget. MG03 ini desainnya tipis dan juga sporty. Ada di 46 mm, UI-nya bagus. Udah ada crown aktif, tapi sayangnya memang crownnya nggak bisa diajak ngebut sih. Bisa Bluetooth call, water resistant 3 ATM, dan dia udah bisa share data ke Strava. MG03 ini fitur pendukungnya juga sangat lengkap, ada kompas, altimeter, barometer. Tapi memang untuk mode olahraga larinya ya basic juga ya, belum ada mode interval. Lanjut yang ketiga, saya merekomendasikan Z-Blaze Beyond 3 Pro. Smartwatch ini terakhir saya cek harganya mepet ke 700 ribu ya. Ini juga saya rekomendasikan karena fiturnya termasuk lengkap ya. Dia udah pakai panel AMOLED, ada always on display. Kemudian desainnya juga cakep, bezelnya tipis banget. Ini salah satu smartwatch paling cantik ya soal bezel layar. Tapi memang desainnya smartwatch ini tuh kotak dan agak mirip dengan Apple Watch Ultra. Dan kamu jangan ketipu ya, dia tuh kayak ada crown padahal itu tidak aktif. Udah bisa Bluetooth call, UI-nya juga ringan, water resistant IP68. Kemudian dia juga pakai sistem quick release di 22 mm. Tapi memang untuk material bodinya masih all plastik ya. Dan tentunya karena mirip dengan Apple Watch Ultra, dimensinya juga gede di 49 mm. Dan dia juga udah bisa share data ke Strava. Ya meskipun share datanya masih manual ya, kita harus upload sendiri. Tapi gak ribet kok ya, kamu tinggal cek aja di video review saya untuk segmen tes sensornya.
Oke, lanjut yang keempat, saya merekomendasikan Xiaomi Smart Band 8 Pro. Terakhir saya cek ini harganya mepet ke 800.000 ya, 799. Karena ini dari Xiaomi ya, dari brand besar, jadi tentunya fitur-fiturnya lebih lengkap daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Mulai dari layarnya yang udah pakai AMOLED 60Hz, yang lain tadi kan belum ada yang pakai 60Hz. Udah pakai sensor auto brightness, always on display yang udah bisa ngikuti watch face. Desainnya minimalis, tipis, tanpa tombol, jadi belum bisa Bluetooth call juga ya. Dan untuk dimensinya di 45,5 mm. Karena ini Xiaomi keluaran baru, dia juga udah pakai HyperOS. Untuk water resistance-nya Vape ATM. Yang perlu diperhatikan, Xiaomi Smart Band 8 Pro ini pakai sistem quick release khusus. Jadi kalau pengen gonta-ganti, ya opsinya nggak sebanyak pakai strap universal sih. Bodinya masih all plastik dan body quality-nya mantep-mantep aja sih. Tapi nggak tahu kenapa kalau saya pakai tuh kerasa murahnya. Tapi kalau kita bicara share data, Xiaomi itu salah satu yang paling lengkap ya. Bisa ke Strava, Suunto, Google Fit, kemudian Zev Live. Bahkan ke Apple, ke aplikasi Apple ya, kesehatan Apple juga support. Dan juga untuk mode larinya lengkap, beda dengan smartwatch yang tadi saya sebutkan. Interval ada, kursus lari ada, dan mode-mode yang lainnya. Silahkan cek aja ya di video review saya atau di video tes sensornya. Oke, lanjut yang kelima, saya merekomendasikan Mi Bro Lite 3 Pro. Saya cek harganya mepet di 1 juta nih, ya, 999. Dia udah pakai AMOLED dan smartwatch ini untuk kelas harga segini termasuk yang paling lengkap juga ya. AMOLED 60Hz, auto brightness, always on display, udah bisa mengikuti watch face juga. Desainnya minimalis, elegan, dalam paket penjualan mereka pun ngasih leather strap. Ini salah satu yang bikin kerasa elegan sih. Crownnya aktif ya, 43 mm ya untuk dimensinya. Jadi bagi kamu yang punya pergelangan kecil, Mi Bro Lite 3 Pro ini cocok. Kemudian dia juga udah pakai OS sendiri, water resistance-nya 3ATM, udah bisa Bluetooth call, dan dia pakai sistem quick release 22 mm universal. Build quality-nya mantap ya, frame-nya dari stainless steel. Tapi yang jadi catatan, Mi Bro Lite 3 Pro ini belum bisa share data ke Strava. Tapi untuk mode olahraganya udah ada kok ya, mode interval. Saya lupa nama fiturnya tuh apa, tapi setelah saya cek mirip dengan interval. Dan seperti yang tadi saya bilang, saya merekomendasikan Mi Bro Lite 3 Pro itu ya karena salah satu yang paling lengkap di kelas harga ini. Ada kompas, altimeter, barometer, kemudian NFC juga ada. Saya belum nyoba sih NFC kayak gimana, tapi kalau kamu pakai Mi Bro Lite 3 Pro dan udah nyoba NFC-nya, kasih tahu kita di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, yang keenam, saya merekomendasikan Huawei Watch Fit SE. Ini harganya mirip atau bahkan sama persis dengan Mi Bro Lite 3 Pro. Kalau bicara fitur mungkin Watch Fit SE ini kalah ya dari Mi Bro Lite 3 Pro. Tapi kalau bicara akurasi jauh lebih mantap sih. Saya pernah ngadain tes ya, pedometer Huawei Watch Fit SE ini bisa ngalahin Coros Space 3. Cakep banget kan, padahal harganya murah. Oke deh, selain itu Huawei Watch Fit SE itu dia udah pakai AMOLED always on display, tapi memang belum ada auto brightness-nya ya. Kemudian dia juga desainnya minimalis dan juga tipis, belum bisa Bluetooth call, jadi tidak ada lubang, gak usah khawatir kalau kena air. Dimensinya 46 mm, udah pakai Harmony OS dan water resistance-nya 5 ATM. Tapi yang kurang saya suka dari Fit SE ini, instalasi strapnya dia ribet ya. Quick release sih memang, tapi ya harus dicongkel gitu, bukan dipencet lepas. Jadi harus ada alat tambahan atau pakai kuku juga bisa sih kalau kuku kamu kuat. Dan yang kedua yang kurang saya suka dari Fit SE ini, baterainya lumayan boros. Rata-rata 3 hari sih udah harus dicas lagi. Sisanya oke banget, kecuali kamu memang nyari fitur ekstra kayak kompas, altimeter, barometer, kalkulator. Ya di Fit SE tidak ada. Kayak Strava itu udah bisa, kemudian fitur olahraganya lengkap, dan bahkan salah satu yang paling lengkap ya, yaitu Huawei. Oke, itu dia rekomendasi smartwatch untuk lari yang udah built-in GPS di bawah 1 juta. Kalau kamu punya rekomendasi lain, boleh ya kamu tulis rekomendasinya di kolom komentar beserta alasannya. Itu bakal ngebantu bagi teman-teman yang masih nyari smartwatch yang cocok untuk olahraga di budget bawah 1 juta.
Terima kasih bagi yang udah nonton video rekomendasi smartwatch untuk lari di bawah 1 juta ini sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.